Bagaimana cara mengatasi kecanduan game? Yuk kita simak penjelasannya. Terima kasih bagi yang sudah mengklik video ini. Seperti biasa, ucapan selamat datang bagi teman-teman semua. Kali ini aku akan memberikan info-info yang insya Allah bakal bermanfaat buat kamu semua. Nah, pada kesempatan ini aku akan membawakan materi tentang bagaimana caranya mengatasi kecanduan pada game, baik itu game online, offline, yang dari smartphone ataupun dari konsol-konsol yang lainnya. Nah, sebenarnya bermain game ini tidak salah-salah banget ya, karena ada juga orang yang mengisi waktu luangnya atau mungkin sedang bosan, sedang kesal, nah sehingga mereka memanfaatkan waktunya tersebut untuk bermain game. Tidak salah memang, namun hanya saja ketika kita melakukannya dalam jangka waktu yang relatif lebih lama, ini akan menimbulkan hal-hal yang memang tidak diinginkan, baik itu dalam segi kesehatan, psikis maupun fisik ya, seperti yang pernah aku bahas di video-videoku sebelumnya. Lalu bagaimana sih cara menanggulanginya? Oke, kita simak penjelasannya. Yang pertama, buatlah jadwal game yang ketat. Nah, jadi gini nih maksudnya. Jadi kita harus pandai-pandai nih mengatur waktu kapan kita harus bekerja, kapan kita untuk bermain game. Misalkan nih bagi kalian para pekerja ya, atau khususnya para pelajar nih, baik itu mahasiswa yang sekarang masih kuliah atau SMP, SMA gitu ya, dan SD mungkin ya, banyak juga ya. Nah, jadi kapan waktunya kalian untuk belajar dan kapan pula kalian untuk bermain game. Namun pada faktanya tuh banyak kan orang-orang bermain game itu malah mendominasi daripada pekerjaan yang sebenarnya. Anak-anak terlalu banyak bermain game, akhirnya apa, tugas-tugas terbengkalai, PR numpuk. Apalagi sekarang ya, zaman PJJ sekarang, kadang orang tua kesulitan nih bagaimana membedakan apakah anak itu sedang belajar ataupun sedang bermain game. Makanya di sini orang tua juga perlu dilibatkan untuk mengawasi anak-anaknya. Yang kedua, letakkan konsol atau smartphone di luar kamar. Kebanyakan nih ya, orang-orang menyimpan smartphone, menyimpan konsol gamenya itu di dalam kamar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan untuk mengaksesnya. Misalkan kita semakin betah nih di kamar, tidak melakukan aktivitas apapun, tidak bersosialisasi, akhirnya ya kita terus gitu kan, nggak kerasa waktu nggak akan berlalu ketika kita menggunakan itu di dalam kamar. Maka alternatifnya adalah simpan smartphone atau konsol gamenya itu di luar kamar, supaya untuk sedikit memberikan kesulitan untuk kita bisa mengakses benda-benda tersebut. Akhirnya ya tidak terjadi seperti itu. Misalkan ini orang tua sengaja menyimpan konsol gamenya itu di ruang tamu atau bukan ruang tamu ya, di ruang keluarga, di mana orang tua bisa memantau seperti itu. Itu akan lebih baik ketimbang konsol tersebut disimpan di dalam kamar. Oke, yang ketiga, sibukkan diri sendiri. Artinya apa? Yuk kita lakukan aktivitas yang lebih positif. Misalkan contoh berolahraga atau bermain musik, atau misalkan ya berenang atau apa, kalian punya hobi, lakukanlah itu semua. Akhirnya menyibukkan diri, jangan sampai kita waktu yang ada itu malah kita manfaatkan untuk bermain game. Nah, seperti itu. Jadi bagi olahraga ya, di masa-masa seperti ini kan kita olahraga nih makin sehatnya, itu kan lebih baik ketika daripada kalian hanya berdiam diri untuk bermain game saja. Nah, yang keempat, bersosialisasi dengan teman maupun keluarga. Nah, ini nih masa-masa yang memang sangat diperlukan ya. Jadi kadang orang itu bermain game karena apa? Karena tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Akhirnya dia melampiaskan semua itu kepada suatu benda, gitu ya, terlepas game ya, smartphone, konsol game dan segala macam. Nah, lalu solusinya ini kita tingkatkan nih sosialisasi, kita berbaur, kita ngobrol dengan keluarga, dengan ayah, bunda, kakak, ataupun teman-teman ya. Kita sharing, mungkin ada info-info tertentu, atau misalkan nih para pelajar, kita bisa sharing ilmu nih. Misalkan apa, diskusi tentang rumus, atau misalkan tugas-tugas di sekolah, itu akan lebih baik ya ketimbang kita ya bermain game seperti itu. Dan insya Allah ketika ini bisa berjalan, maka kalian tidak akan punya waktu untuk bermain game. Nah, yang selanjutnya, mengeksplor bakat alami di dunia nyata. Artinya apa nih? Kalian punya bakat nih, aku misalkan berbakat sebagai pemain basket, misalkan ya udah sibukkan diri kalian untuk bermain basket. Misalkan kalian punya bakat bermain musik, misalkan apa, silakan ikuti, apakah les piano atau apa misalkannya, atau bikin konten tentang musik. Nah, jadi
daripada kita menghabiskan waktu untuk bermain game, ya ini akan lebih baik seperti itu ya. Kalian misalkan punya bakat terpendam, nah atau bahkan kalian tidak tahu bakat kalian, tapi ketika kalian melakukan ini kalian jadi tahu nih bakat aku ternyata di musik, oh ternyata bakat aku di olahraga, oh bakat aku ternyata misalkan jadi perancang misalkan seperti itu. Nah, dan yang terakhir, mintalah bantuan keluarga maupun kerabat. Jadi misalkan kalian nih masih kesulitan nih dari cara-cara yang tadi, kalian masih merasa oh berat banget ya, aku masih nggak bisa nih ngelepasin game ini nih, aku nggak sulit banget nih untuk mengalihkan semuanya. Kita bisa nih minta bantuan dari teman ataupun keluarga, atau misalnya orang-orang yang kita rasa bisa memberikan kita petua-petua atau ilmu-ilmunya seperti itu. Jadi bisa memberikan kita saran, masukan gimana baiknya, salah satunya misalkan keluarga, ayah, bunda, atau misalkan guru, sehingga masukan-masukan yang kita terima itu kita bisa lakukan seperti itu. Mungkin kalau orang yang minder ngobrol ke ibu mungkin dengan ayah, kalau minder dengan ayah mungkin bisa dengan teman ya, seperti itu. Temannya bukan teman yang ngajak lagi ke main game, bukan ya, tetapi teman atau misalkan orang yang bisa kita tuakan. Nah, itu merupakan beberapa tips yang bisa kalian coba untuk mengatasi kecanduan pada game. Sebenarnya aku ngasih info ini bukan berarti tanpa alasan ya, banyak kok di berita-berita bagaimana nih dampak ketika seseorang bermain game dengan cukup lama. Nah, nanti kita akan sharing lagi ya tentang masalah ini, sejauh apa nih dampak ya ketika seseorang itu sudah benar-benar kecanduan pada game. Lalu bagaimana nih kasus-kasus yang terjadi yang diakibatkan karena game. Oke, mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan. Seperti biasa, jangan lupa klik like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Kita berikan informasi pada ini buat semua orang, insya Allah bisa bermanfaat. Oke, baik, ketemu di video selanjutnya. Dadah.